Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ke pertemuan 14 dan akan membahas mengenai professional public relations. Nah, di sini saya harap rekan-rekan mahasiswa dapat mengetahui apa itu professional public relations, ciri-cirinya seperti apa, hingga sikap menjadi professional public relations itu bagaimana. Oke, kalau gitu kita mulai belajarnya. Professional public relations dapat diartikan sebagai salah satu profesi public relations di mana seseorang yang memiliki profesi public relations itu dituntut untuk memiliki integrasi antara pengetahuan atau expertise, kemudian keahlian atau skill, dan etika profesi atau etik. Nah, selain itu, seorang praktisi profesional public relations juga dituntut untuk memiliki indikator profesional, yaitu 3B, di mana 3B tersebut ialah beauty, brain, and behavior. Jadi tidak hanya cantik ataupun tampan atau ganteng dan memiliki penampilan yang menarik, tapi seorang profesional public relations juga harus memiliki kemampuan wawasan yang luas atau skillful atau kemampuan dalam bidang public relations. Nah, bidang-bidang public relations itu banyak. Jadi, selain public speaking, mereka juga harus memiliki kemampuan menulis yang baik dan kerjasama tim yang baik juga. Beberapa indikator lain yang dapat dikatakan menuju kepada professional public relations ialah pertama, pengetahuan yang digunakan bersifat luas dan teoritis. Nah, di sini public relations menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang mereka ketahui secara luas dan juga teoritis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, tugas yang dilakukan berada dalam situasi non-rutin. Nah, kerap kali seorang public relations profesional itu menghadapi kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang sifatnya tiba-tiba dilaksanakan atau accidental. Contohnya seperti kegiatan-kegiatan corporate social responsibility dalam hal membantu korban banjir atau korban bencana alam. Dan yang ketiga, keputusan yang dibuat sifatnya tidak terprogram, sebaliknya didasarkan atas tujuan-tujuan yang dibuat. Nah, di sini terkadang juga seorang profesional public relations itu dihadapi oleh keputusan-keputusan yang dibuat dan diminta untuk dihadapi oleh perusahaan. Jadi di sini keputusannya terkadang itu dipandang atau didasarkan pada tujuan-tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya identitasnya didukung oleh kelompok profesi. Nah, di sini seorang public relations itu biasanya wajib memiliki keanggotaan profesi seperti perhumas untuk public relations atau humas dalam negeri atau nasional, ataupun IPRA atau International Public Relations Association secara internasional. Kemudian pekerjaan merupakan basis untuk mencapai tujuan atau karir, di mana di sini seorang profesional public relations itu juga ingin atau menjunjung tinggi karir mereka. Kemudian pendidikan bersifat ekstensif atau sangat luas dan global, serta peran yang dijalankan bersifat total. Sebagai seorang profesional, maka mereka yang bergerak di bidang public relations harus memiliki sikap yang memenuhi kriteria profesional. Di antaranya, sikap profesional seorang public relations ialah yang pertama, setia terhadap profesinya. Dalam hal ini, dia lebih mementingkan pelayanan terhadap orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Dengan demikian, seorang public relations harus memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi daripada sekedar sebuah ganjaran. Nah, yang kedua, mantap dalam body of knowledge dan intelektualitasnya. Di sini seorang profesional public relations mempunyai keterampilan teknis di bidang public relations yang diperlukan untuk mempersiapkan fasilitas-fasilitas atau pelayanan-pelayanan pokok. Oleh karena itulah, untuk memperoleh keterampilan-keterampilan itu, tentu saja seorang profesional public relations harus memiliki pendidikan khusus sebagai dasar dalam mengembangkan teori melalui penelitian-penelitian public relations. Nah, yang ketiga, seorang public relations yang profesional harus pula mempunyai dan dapat mengembangkan keterampilan yang bersifat khusus atau unik dan esensial, sehingga dapat menjadikan profesinya sebagai terminal yang eksepsional.
kemudian yang keempat, dalam mengaplikasikan profesionalismenya, seorang public relations profesional harus pula memiliki kualitas yang baik. Nah, kualitas ini dalam hal apa? Ya, ini dalam hal pelayanan komunikasi, sehingga ia pun harus menekankan pelayanan publik dan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi di bidang profesinya. Kemudian yang kelima, menjadi anggota dari suatu organisasi profesi yang kuat. Contohnya yang tadi saya sudah katakan, semisal menjadi anggota Perhumas atau APPRI untuk di lingkup nasional, atau masuk ke dalam keanggotaan IPRA untuk lingkup internasional. Nah, next, yang keenam, taat pada norma-norma profesional dan dalam arti di sini seorang public relations itu taat pada kode etik ke-PR-an yang sudah ditentukan oleh lembaga-lembaga public relations yang mereka ikuti. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, memiliki otonomi sebagai wadah untuk melakukan praktek public relations perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional juga. Nah, jadi di sini saya harap rekan-rekan mahasiswa itu dapat memahami dan dapat pula mengetahui mengenai sikap seorang public relations yang profesional itu seperti apa. Sehubungan dengan sikap profesional tersebut, maka Kutlib, Center, and Broom mengemukakan 4 hal yang dibutuhkan bagi keberhasilan seorang profesional public relations. Di antaranya yakni yang pertama adanya skill, yang kedua knowledge, yang ketiga abilities, dan yang keempat qualities. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama skill. Jadi dalam hal ini seorang profesional public relations harus memiliki keahlian untuk menulis secara efektif dan berbicara secara persuasif untuk dapat mempengaruhi dan menarik minat publik. Kemudian yang kedua, adanya knowledge. Nah, dalam hal ini seorang profesional public relations harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai berbagai publik dan media, mengerti tentang proses manajemen organisasi, dan memiliki ketepatan untuk mengantisipasi gejala yang terjadi, terutama dalam hal bisnis dan finansial. Sedangkan kemampuan abilities ialah dalam hal ini seorang profesional public relations harus mampu memecahkan masalah, membuat keputusan yang tidak berpihak, bersifat objektif, dapat menangani masalah publik, mampu menumbuhkan kepercayaan dalam lingkungannya, serta keberanian untuk bertanggung jawab. Nah, kemudian yang terakhir yakni qualities, di mana dalam hal ini seorang professional public relations itu harus mantap, kemudian berakal sehat, dinamis, punya semangat yang tinggi, berwawasan luas, memiliki kemampuan untuk maju, bersikap positif, memiliki kemampuan untuk mengembangkan intelektualitasnya, rasa ingin tahu yang tinggi, menjadi pendengar yang baik, toleransi terhadap frustasi, dan memiliki gaya yang khas dengan penampilan yang baik. Sedangkan menurut Kriantono, untuk menjadi seorang public relations yang profesional, maka terdapat beberapa hal yang menjadi tuntutan. Di antaranya ialah yang pertama, memiliki keahlian dalam menulis menjadi hal yang utama bagi seorang public relations. Kemudian yang kedua, public relations dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam praktek komunikasi organisasi, manajemen krisis, dan manajemen isu, serta riset. Kemudian yang ketiga, pengetahuan tentang komunikasi organisasi yang baik diperlukan karena kegiatan public relations berada dalam lingkup organisasi. Nah, di sini public relations harus mengetahui motivasi karyawan, arus informasi yang terjadi, baik formal maupun informal, kemudian kepuasan organisasi, dan iklim komunikasi dalam organisasinya. Kemudian seorang public relations juga memiliki keperluan untuk bekal keahlian dalam manajemen krisis dan juga manajemen isu, serta juga pengetahuan tentang riset yang juga perlu dikuasai, karena hal ini mengingat pekerjaan seorang professional public relations adalah based on fact, di mana kegiatan-kegiatan dan pekerjaan-pekerjaannya itu berdasarkan fakta-fakta.
Selanjutnya, Frank Jeffkins memberikan 7 kriteria yang merangkum keahlian seorang praktisi public relations yang baik. Di antaranya, yang pertama, mampu menghadapi semua orang yang memiliki aneka ragam karakter dengan baik. Hal ini berarti seorang public relations harus mampu dan mau berusaha untuk memahami serta terkadang bersikap toleran kepada semua orang yang dihadapinya tanpa harus menjadi seorang penakut. Kemudian yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya di sini seorang public relations itu mampu menjelaskan segala sesuatu dengan jernih, jelas dan lugas, baik itu secara lisan maupun secara tertulis atau bahkan secara visual. Kemudian yang ketiga, pandai dalam mengorganisasikan segala sesuatu dengan baik, baik itu secara internal maupun secara eksternal. Kemudian yang keempat, memiliki integritas personal, baik di dalam profesi maupun di dalam kehidupan pribadinya. Yang kelima, memiliki imajinasi, di mana seorang public relations itu harus memiliki daya kreatif yang cukup baik, sehingga mampu membuat jurnal internal, membuat naskah untuk film dan video, menyusun rencana kampanye PR yang rinci dan jelas, serta mampu mencari dan menemukan cara-cara yang semula tak terbayangkan guna memecahkan berbagai masalah perusahaan. Kemudian yang keenam, kemampuan mencari tahu, di mana seorang praktisi public relations dituntut untuk memiliki akses informasi yang seluas-luasnya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, mampu melakukan penelitian dan mengevaluasi hasil-hasil dari suatu kampanye public relations, serta belajar dari hasil-hasil tersebut. Sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap sehat dan semangat belajar. Berikut adalah referensi dari pertemuan kita hari ini.